Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menonton ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait peraturan baru dari Imigrasi Korea yang akan berlaku tanggal 1 Juli 2021 nanti mengenai masa tinggal di Korea yang akan diberikan hanya dalam masa berlaku paspor, teman-teman. Karena banyak sekali teman yang inbox dan di grup Facebook juga banyak yang menanyakan kebenaran dan detail informasi peraturan ini, maka saya akan mencoba menjelaskan dan merangkum sesuai dari informasi yang saya dapat dari pihak Kantor Pusat Kebijakan Imigrasi dan Orang Asing Kementerian Kehakiman Korea, teman-teman. Jadi kebijakannya adalah, ini udah saya catat ya teman-teman. Kebijakannya adalah membatasi masa tinggal yang diberikan 1 kali hingga tanggal kadaluarsa paspor. Ini rencananya akan diterapkan mulai 1 Juli 2021, bertujuan untuk mengurangi denda atas pelanggaran perubahan paspor dan untuk mengelola informasi imigrasi secara akurat. Jadi meskipun seseorang memenuhi syarat untuk perpanjang masa tinggal 2 tahun menurut peraturan ya teman-teman, jika masa berlaku paspor hanya 6 bulan, maka masa tinggal yang akan diberikan hanya selama masa berlaku paspor itu, teman-teman. Jadi walaupun nanti bisa perpanjang 2 tahun, tapi kalau paspornya hanya berlaku 6 bulan, maka hanya akan diberikan perpanjang masa tinggal selama 6 bulan sesuai masa berlaku paspor, teman-teman. Dan kenapa aturan ini diterapkan? Karena selama ini banyak sekali masalah yang seperti ini, teman-teman. Yang pertama, paspor asing kadaluarsa jarang diperbarui atau diperpanjang. Pada tahun 2020 ada sebanyak 96.130 warga asing yang masih membawa paspor kadaluarsa atau tidak melakukan perpanjang. Jadi dia mungkin lupa atau mungkin tidak tahu bahwa perpanjang paspor juga merupakan hal yang penting ya teman-teman. Menurut dia mungkin kalau visanya masih panjang, paspor tidak perlu, tapi ternyata kan ini penting untuk menjaga informasi dari imigrasi. Yang kedua, perubahan informasi paspor jarang dilaporkan. Pada tahun 2019 ada sebanyak 8.768 kasus gagal melaporkan perubahan informasi paspor. Jumlah total denda hampir 1,1 miliar Korea won, teman-teman. Jadi hampir 1 miliar uang Korea itu hampir 1,1 miliar. Jadi sudah memperpanjang namun tidak melaporkan ke imigrasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau habis perpanjang paspor, teman-teman nanti bisa lapor ke kantor, nanti minta diantar ke imigrasi atau bisa langsung lapor sendiri ke imigrasi. Jadi walaupun perpanjang paspor ke KBRI, teman-teman setelah paspornya sudah diperpanjang nanti harus lapor ke imigrasi Korea, teman-teman. Imigrasi daerah teman-teman tinggal itu sudah sejak dari dulu. Makanya peraturan ini diberlakukan agar teman-teman lebih memperhatikan kalau setelah perpanjang paspor harus langsung lapor imigrasi. Kemudian yang ketiga, kegagalan untuk memperbarui informasi paspor menyebabkan kesulitan dalam memelihara data yang akurat tentang imigrasi Korea. Jadi karena teman-teman yang sudah perpanjang paspor kemudian tidak lapor ke imigrasi, maka data yang baru itu tidak masuk ke kantor imigrasi. Jadi sulit untuk memelihara data yang akurat tentang imigrasi Korea. Jadi maka mulai 1 Juli 2021 masa tinggal hanya akan diberikan dalam masa berlaku paspor. Dengan tujuan apa? Mengurangi jumlah orang yang dijatuhi denda akibat tidak tahu atau lupa melaporkan perubahan informasi paspor. Jadi tujuannya untuk mengurangi yang kasus seperti yang tadi ya teman-teman, agar tidak ada denda bagi teman-teman yang lupa setelah perpanjang tapi tidak lapor ke imigrasi. Kemudian pembaruan terkini tentang informasi paspor meningkatkan keakuratan data imigrasi. Jadi karena teman-teman langsung lapor setelah perpanjang langsung lapor imigrasi, maka data yang masuk ke imigrasi juga data yang terbaru yang lebih akurat, teman-teman. Kemudian
peraturan ini berlaku untuk semua orang asing di Korea. Seperti saya, visanya E9 untuk pekerja, kecuali penduduk tetap, visa F5 pengungsi yang diakui, visa F2, 4, dan status kemanusiaan visa G16. Jadi ada pengecualian untuk visa-visa tersebut ya teman-teman. Dengan pemberlakuan perubahan kebijakan masa tinggal, Kementerian Kehakiman akan berusaha keras untuk memastikan layanan imigrasi yang lebih baik bagi penduduk asing di Korea. Jadi teman-teman, jika masa berlaku paspor kita masih panjang sampai bulan nanti, itu tenang ya. Seperti saya tahun depan, karena waktu mau berangkat ke Korea itu baru bikin paspor baru selama 5 tahun, jadi sampai saya pulang nanti saya tidak perpanjang paspor di Korea, jadi itu aman. Tapi jika masa berlaku paspor kita akan habis sebelum pulang, maka perlu melakukan tindakan segera. Utamanya yang akan memperpanjang kontrak setelah kerja 3 tahun akan bisa melakukan perpanjang ke 1 tahun 10 bulan jika masa berlaku paspor tidak kurang dari 6 bulan. Jadi kalau teman-teman yang mau perpanjang setelah 3 tahun kerja kan perpanjang 1 tahun 10 bulan, itu harus diperhatikan. Kalau memang masa berlaku paspor masih kurang 6 bulan atau hanya 6 bulan, lebih baik teman-teman sebelum perpanjang visa itu perpanjang paspor dulu. Jadi karena paspornya lama, nanti otomatis visa yang akan diberikan juga sesuai dengan paspor. Kalau misalnya visanya akan diberikan 1 tahun 10 bulan, paspornya masih berlaku 3 tahun, otomatis teman-teman nggak ada masalah untuk perpanjang 1 tahun 10 bulan. Tapi jika teman-teman akan perpanjang 1 tahun 10 bulan tetapi paspornya 6 bulan, maka teman-teman hanya akan diberikan perpanjang visa atau perpanjang masa izin tinggal selama 6 bulan sesuai masa berlaku paspor tersebut teman-teman. Jadi misalnya kita kerja kurang 1 tahun lagi tapi pas itu masih berlaku habis tapi tidak memperpanjang, mungkin selama ini merasa tidak apa-apa. Namun sejak Juli nanti, jika saat masih bekerja di Korea dan masa berlaku paspor kita habis namun tidak diperpanjang, maka saat pulang nanti akan dikenakan penalti, bahkan bisa jadi dianggap ilegal karena izin masa tinggal akan dihitung hanya sampai tanggal yang tertera di paspor teman-teman. Maka saran saya, jika masa berlaku paspor kita akan habis, sekurang-kurangnya 6 bulan lagi habis, segera perpanjang ke KBRI teman-teman. Setelah itu kita harus melapor ke kantor imigrasi yurisdiksi terdekat selama-lambatnya dalam 15 hari sesuai dengan undang-undang imigrasi. Jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman masih paspornya sudah bentar lagi udah mau habis, jangan lupa segera perpanjang. Kemudian setelah diperpanjang dalam jangka 15 hari segera melapor ke imigrasi terdekat teman-teman. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung telepon ke shelter atau bisa langsung telepon ke imigrasi langsung. Untuk teman-teman yang tidak tahu atau ada di luar Korea bisa kontak +82 1345 atau +82 26 908 1345 6. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti jika memang ada tadi yang saya sampaikan kurang benar, nanti bisa saya tanyakan lagi ke shelter. Nanti saya jelaskan lagi di kolom komentar teman-teman. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Korea tidak ada masalah, tidak ada masalah hukum, masalah pekerjaan, semuanya mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan kerja juga aman, tidak ada masalah. Untuk teman-teman yang belum berangkat ke Korea, semangat. Jangan lupa update status terbaru tentang Korea agar teman-teman tahu, karena sampai saat ini masih belum ada penerbangan ke Korea khususnya untuk Indonesia ya teman-teman. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jika video ini merasa bermanfaat, jangan lupa teman-teman share ke semua media sosial teman-teman ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.